Yahudi adalah bangsa yang besar yang sebagian besar bermukim di wilayah Palestina, selalu terbesit di ingatan kita sebagai umat Muslim. Kaum Yahudi adalah sekelompok orang yang sering menindas rakyat Muslim di Palestina. Bahkan beberapa hari belakangan ini, sering terdengar berita bahwa adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap kaum Muslimin yang tinggal di Palestina. Dan tahukah sahabat Muslim, bahwa bangsa Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang paling sering membunuh para nabi utusan Allah. Yahudi merupakan nama sebuah suku bangsa yang sekaligus menjadi nama agamanya juga. Agama Yahudi ini adalah agama yang menyembah Tuhannya tanpa memiliki sebuah ilustrasi atau bentuk, sama halnya dengan kita yang beragama Islam. Kita menyembah Allah tanpa kita tahu bentuknya atau ilustrasinya seperti apa. Berbeda dengan agama lainnya yang menyembah Tuhan dengan adanya penggambaran atau sebuah patung. Bangsa Yahudi ini dulunya hanya terdiri dari beberapa orang saja hingga sekarang jumlahnya semakin banyak dan mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai membangun peradaban-peradaban di semua tempat yang mereka tinggali, bisa dibilang bahwa kaum ini senang hidup berkelompok dengan sesama kaumnya. Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim ini memiliki 2 istri dan 1 budak. Namun yang kita kenal adalah 1 istrinya bernama Siti Sarah dan 1 budaknya bernama Siti Hajar. Dari istrinya Siti Sarah ini, menghasilkan keturunan yang jadi nabi juga seperti ayahnya yang anak ini bernama Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan wanita bernama Ribka. Selama puluhan tahun menikah, keduanya ini belum memiliki anak. Hingga suatu hari Ribka dinyatakan mandul. Namun Nabi Ishak memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan dari istrinya Ribka ini, dan pada suatu hari, Allah mengabulkan doa Ishak alaihissalam tersebut, bahkan diberikan anak kembar oleh Allah yang ia beri nama Yasau dan Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling soleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi yang kita kenal sebagai Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini memiliki banyak saudara dan selalu memiliki konflik, hingga Nabi Yakub sering menyendiri dan pergi di malam hari. Karena seringnya pergi di malam hari, akhirnya orang-orang menjulukinya Isra atau Israel karena dalam bahasa Arab Isra artinya perjalanan malam hari. Tapi ada riwayat lain, yang mengatakan kata Israel itu bermakna Isra itu artinya Abdun dan El itu Allah yang memiliki makna orang yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi jelas di sini bahwa penamaan Israel itu adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini memiliki 2 orang istri dan 2 orang budak. Dari semuanya melahirkan anak, sehingga jumlah anak Nabi Yakub ini ada 12 dari salah satu istri Nabi Yakub ini yang bernama Rahil. Nabi Yakub memiliki anak Bunyamin dan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui Yusuf ini adalah penerus kenabian ayahnya yang terkenal dengan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini telah banyak dikisahkan, bahwa Nabi Yusuf ini dizolimi saudara-saudaranya hingga ia dimasukkan ke dalam sumur. Maka ketika itu Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir ini Nabi Yusuf dibeli oleh para pejabat Mesir kala itu, karena kecerdasannya Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Ketika Nabi Yusuf ini menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh anggota keluarganya yang ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina itu, 12 saudaranya dan ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub semuanya dibawa ke Mesir. Selama di Mesir seluruh keluarganya Nabi Yusuf ini diberikan tempat atau sebuah daerah di negeri Mesir itu dan diberikan fasilitas yang terbaik, karena Nabi Yusuf sangat dihormati ketika itu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Nabi Yusuf ini beranak pinaklah di daerah Mesir itu sehingga disebut dengan Bani Israel artinya keturunan Israel karena mereka semua keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Selama Bani Israel ini di Mesir mereka ini sangat dihargai dan hidup senang karena diberikan fasilitas yang luar biasa. Mereka hidup mewah dan berkembang luar biasa. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipti ini, mulailah mereka menekan kaum Bani Israel. Dan suku Kipti ini mulai menjajah dan berusaha untuk mengusir Bani Israel di tanah Mesir. Kejadian ini mengakibatkan kaum Bani Israel tertindas sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam yang menjadi nabi untuk Bani Israel, dan bertugas untuk mendakwahi Fir'aun. Namun Nabi Musa ini banyak dikisahkan memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Yang paling terkenal adalah mukjizatnya yang membelah Laut Merah. Tentu saja, ini atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa ini memiliki 9 mukjizat. Yang pertama, pada suatu hari, ketika musim kemarau yang sangat kering,
kaum Bani Israel ini mengeluh kepada Musa karena kekurangan pasokan air. Di mana-mana air dan sungai atau lembah oasis semuanya mengering dan bahkan sumur-sumur warga pun ikut mengering. Tatkala ketika itu kaum Bani Israel ini meminta hujan kepada Nabi Musa, lantas Nabi Musa pun berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air untuk kaumnya. Maka Allah firmankan, pukullah batu itu dengan tongkatmu hai Musa. Batu itu pun dipukul oleh Nabi Musa, lalu seketika itu juga keluarlah 12 mata air dari dalam batu tersebut sehingga dari air ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan kaum Bani Israel. Dalam hal ketersediaan air dari sini mereka kaum Bani Israel ini menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang kedua, mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa dan Bani Israel dikepung tentara dari kerajaan Mesir dan mulai tersudut di bibir pantai Laut Merah yang di ujung lautan itu ada Palestina. Saat itu Allah berfirman, pukullah tongkatmu hai Musa ke laut itu, maka terbelahlah Laut Merah tadi sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa lewat di tengahnya dan sampailah mereka di Palestina. Mukjizat ini pun betul-betul disaksikan Bani Israel. Mukjizat yang ketiga adalah Bani Israel ini menyaksikan bahwa tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi seekor ular yang besar. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa sedang beradu ilmu dengan 1000 dukun yang ada di Mesir. 1000 dukun ini adalah orang-orang suruhan Fir'aun yang ketika itu Fir'aun ini sedang berupaya mengalahkan Nabi Musa. Peristiwa ini disaksikan juga oleh kaum Bani Israel. Mukjizat yang keempat adalah Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengirimkan bencana yang maha dahsyat yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana itu berupa angin taufan yang meluluhlantakkan sebagian besar peradaban Mesir. Tak hanya itu, Allah pun mengazab mereka dengan wabah belalang di mana-mana. Kemudian ada wabah katak dan kutu dan terakhir Allah ubah semua air di bejana dan sumur-sumur mereka menjadi darah. Mukjizat yang kelima yang disaksikan oleh kaum Bani Israel selain menghadapi Raja Fir'aun yang kejam dan ingkar. Nabi Musa juga menghadapi pemuka Mesir saat itu yang kaya raya yakni Korun. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Korun masih saudara Nabi Musa dan hafal isi Taurat. Namun mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa, makanya kita sering dengar istilah harta Korun. Selanjutnya mukjizat yang keenam, Nabi Musa ini bisa menghidupkan orang mati. Tentu saja ini karena rahmat dari Allah. Jadi saat itu ada seorang laki-laki yang dibunuh dari kaum Bani Israel. Lantas tidak ada seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya. Di saat itu Nabi Musa menghidupkan orang ini dan bertanya siapa yang membunuhnya. Lalu orang ini pun wafat lagi setelah ia menunjuk membunuh dirinya dan kejadian ini tak luput juga dari pandangan kaum Bani Israel. Karena pada saat itu ramai yang menyaksikan peristiwa ini. Sudah banyak yang Allah tunjukkan keajaiban untuk Bani Israel melalui Nabiullah Musa. Tapi tetap saja Bani Israel ini masih saja keras kepala tidak mau taat pada ajaran Musa dan taat pada larangan Allah. Dan ada satu lagi mukjizat ini yang menjadi kisah turunnya kitab Taurat. Taurat ini adalah kitab yang langsung ditulis oleh Allah. Taurat ini juga menjadi kitab sucinya umat Yahudi. Nabi Musa lah yang menjadi nabi perantara turunnya kitab suci satu ini. Kitab Taurat ini turun di Palestina dalam waktu 40 hari saja. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur yang familiar dengan nama Tursina. Jadi sebelum Musa berangkat ke Bukit Tursina selama 40 hari, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini memiliki hubungan keluarga dekat dengan Nabi Musa. Maka berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Tursina ini. Selama ditinggal Nabi Musa, Bani Israel ini menyembah berhala, yang waktu itu berhala yang mereka sembah berbentuk patung anak sapi. Setelah 40 hari berselang, Nabi Musa pun pulang menemui kaumnya dan ia pun kaget melihat kaumnya sedang menyembah berhala dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Sehingga Musa pun marah kepada Nabi Harun yang ia beri amanah untuk menitipkan kaumnya selama Musa pergi. Karena kesalnya, Nabi Musa sampai menarik rambut dan janggut Nabi Harun dan berkata, "Mengapa engkau biarkan mereka menyembah berhala selama aku tinggal?" Nabi Harun pun menjawab, "Mereka mengancam membunuhku jika melarang aktivitas mereka yang menyembah berhala." Lantas Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaum Bani Israel bertobat dengan cara membunuh diri mereka sendiri, masing-masing menggunakan pisau. Tapi karena keras kepalanya Bani Israel ini, mereka menolak perintah Musa untuk bunuh diri. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah untuk mengangkat Bukit Tursina ke atas kepala mereka dan terangkatlah Bukit Tursina ini atas izin Allah. Kemudian terbang dan berhenti tepat berada di atas kepala kaum Bani Israel yang murtad tadi. Maka Nabi Musa mengancam sekali lagi untuk segera bertobat dengan cara bunuh diri. Kalau tidak mau maka akan dijatuhkan Bukit Tursina ini kepada mereka semua. Karena ketakutan, orang-orang Bani Israel ini pun mulai bunuh diri satu persatu, sehingga habislah orang-orang murtad yang menyembah berhala patung anak sapi itu. Masya Allah, begitu keras kepala dan sombongnya orang-orang Yahudi ini berkali-kali mereka lihat mukjizat Nabi Musa di depan mata,
tapi tidak mau juga bertobat. Dan tidak hanya itu, mereka ini dulunya kaum yang tertindas oleh Mesir, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa dan diberikan nikmat yang banyak, diselamatkan dari kelaparan, tapi tetap saja kufur. Singkat cerita, tatkala Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel sedang melakukan perjalanan menuju Palestina melewati padang pasir yang begitu luas, dan rombongan ini dari jauh sudah melihat pintu gerbang dari negeri Palestina ini. Kemudian Musa memerintahkan kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan kabilah yang sudah ada di Palestina. Maksudnya mereka ingin merebut wilayah Palestina ini. Kala itu kabilah yang menghuni wilayah Baitul Maqdis ini adalah kabilah Han Anyun Amariyah Yubasiyah dan Finikiyah. Maka ketika Musa perintahkan untuk menyerbu Baitul Maqdis ini, kaum Bani Israel pun takut. Kaum Bani Israel tahu, di Baitul Maqdis ini ada banyak pemimpin yang kejam dan pasukan-pasukan yang sangat banyak di sana. Akhirnya Bani Israel memilih untuk menunggu saja agar 4 kabilah ini keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian baru kaum Bani Israel masuk menempati Baitul Maqdis. Namun Nabi Musa dan Nabi Harun menyemangati kaum Bani Israel untuk tetap berperang. Karena ini perintah Allah. Dan Nabi Musa pun memberikan kabar baik, bahwasanya jika sekarang kita berperang, maka peperangan itu akan kita menangkan, itu janji Allah kepadaku. Tapi apa balasannya? Malahan Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa, "Engkau saja dan Harun berperang bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk saja di sini." Masya Allah, begitu kaum yang keras kepala mereka ini. Sudah melihat banyak mukjizat Allah, sudah ditolong dan sudah diutus seorang nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel ini, namun tetap saja Bani Israel ini kufur dan tidak mau taat kepada nabinya. Sehingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Wahai Robku, aku tidak memiliki seorang pun kecuali saudaraku Harun, maka pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik." Karena doa Nabi Musa ini, Allah kirim kabut yang menyelimuti seluruh wilayah di daerah itu hingga membatasi jarak pandang. Karena kabut ini, mereka tidak bisa kemana-mana. Karena begitu tebalnya kabut tersebut, jadi ketika mereka jalan ke satu tujuan maka mereka akan balik lagi ke tempat awal mereka berangkat. Seolah-olah kabut ini menyesatkan tujuan. Sungguh aneh. Lantas, Nabi Musa dan Nabi Harun pun tetap pergi ke negeri tersebut. Di peristiwa inilah Allah mewafatkan mereka berdua sebelum sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Yang pertama, Allah mewafatkan Nabi Harun kemudian mewafatkan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Allah menggantikan keduanya dengan Nabi Yusha bin Nun. Dikisahkan, Nabi Yusha ini adalah teman sekaligus pendamping Nabi Musa ketika Nabi Musa hendak bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah pertemuan antara Musa dan Khidir ini ma'ruf diceritakan di Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Nabi Yusha, inilah yang berhasil membawa Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Allah menangkan peperangan antara tentara Nabi Yusha dan kaum yang saat itu ada di Baitul Maqdis. Dari kisah Nabi Yusha, ini kita bisa simpulkan bahwa Bani Israel ini adalah bukan asli dari Baitul Maqdis. Mereka adalah pendatang dan merebut wilayah Baitul Maqdis dengan peperangan yang awalnya mereka ini dikisahkan tinggal di Mesir, kemudian diusir dan diselamatkan Nabi Musa, terus pindah ke Palestina, hingga akhirnya bersama dengan Nabi Yusha bin Nun merebut kota Baitul Maqdis dengan peperangan. Akhirnya Baitul Maqdis ini ditempati oleh kaum Bani Israel yang dipimpin oleh seorang nabi yaitu Nabi Yusha bin Nun. Maka setelah Nabi Yusha wafat, oleh Allah dikirimkan lagi nabi penggantinya dan nabi ini wafat kemudian diganti lagi dengan nabi yang baru. Begitulah seterusnya, selalu digantikan dengan nabi yang baru. Yang pasti kaum Bani Israel ini selalu dipimpin oleh nabi utusan Allah. Akhirnya, Bani Israel pun bosan dengan masa pimpinan kami selalu dari kaum nabi, kami mau dipimpin oleh seorang raja. Jadi ketika itu, nabi terakhir yang diutus ke mereka sebelum pemerintahannya berubah menjadi kerajaan adalah Nabi Samuel. Berjalannya waktu, kaum Bani Israel ini berkembang biak luar biasa di Baitul Maqdis, sehingga menjadi kabilah yang sangat besar di waktu itu dan tak jauh dari Baitul Maqdis. Ada suatu kaum yang bernama Jalut. Jalut ini adalah kelompok orang yang memiliki postur badan yang besar dan tinggi serta punya pasukan yang banyak. Tatkala suatu hari terjadi penyerangan dari kaum Jalut ke kaum Bani Israel, hingga ketika peperangan itu usai, kaum Jalut ini merampas tabut dari kaum Bani Israel. Tabut ini isinya pusaka-pusaka peninggalan Nabi Musa. Di situ ada Taurat, tongkat Nabi Musa, jubah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tabut ini berisi semua tentang peninggalan Nabi Musa dan Harun yang ditempatkan di dalam sebuah kotak besar yang disebut dengan tabut. Tabut ini sangat berharga bagi kaum Bani Israel. Mereka tidak bisa mempertahankannya ketika penyerangan itu. Karena kabilah Jalut ini orangnya besar-besar dan pasukannya banyak, akhirnya Bani Israel mengadu kepada Nabi Samuel untuk menunjuk seorang raja yang nantinya akan memimpin mereka perang kepada kaum Jalut. Lalu atas perintah Allah, Nabi Samuel menunjuk seorang di antara kaum Bani Israel ini menjadi seorang raja.
Orang tersebut bernama Tolut. Tolut ini adalah raja pertama bagi kaum Bani Israel. Namun keputusan Nabi Samuel ini banyak sekali yang menentang, dikarenakan Tolut ini adalah orang miskin, kerjaannya sehari-hari hanya penggembala keledai. Mereka menolak lantaran si Tolut ini tidak punya nasab, tidak punya harta dan berasal dari kaum bawah. Mereka ingin raja itu yang berwibawa, kaya dan punya kasta tinggi di antara kaum Bani Israel. Masya Allah, begitu sulit diaturnya kaum Bani Israel inilah. Akhirnya pada suatu hari Allah mengutus malaikat untuk menaikkan derajat Tolut ini di depan kaum Bani Israel. Jadi malaikat ini mengambil tabut dari Jalut dengan begitu saja. Tabut ini diserahkan kepada si Tolut tanpa melakukan hal apapun. Dari situlah sebagian besar mulai mau mengikuti Tolut. Tapi sebagian lainnya yang tetap keras kepala tidak mau taat dan mau menolaknya. Tatkala suatu hari, Tolut mengumpulkan rakyatnya yang percaya kepada Tolut untuk berperang dengan kaum Jalut. Berjalanlah pasukan Tolut ini menuju kabilah Jalut. Ketika telah berhadap-hadapan antara kedua kaum ini, banyak dari kaum Tolut yang mundur dan pulang, karena melihat orang-orang kaum Jalut ini badannya besar-besar dan pasukan Jalut ini luar biasa banyak. Hingga pada akhirnya, tersisalah sedikit dari pasukan Raja Tolut ini. Dari pasukan yang sedikit ini, Raja Tolut menawarkan kepada anggota pasukannya, siapa yang bisa membunuh pimpinan kabilah Jalut, maka akan kunikahkan ia dengan putriku dan akan meneruskanku sebagai raja di kemudian hari. Ia mendengar sayembara ini, malahan kaum Bani Israel ini banyak yang pulang. Mereka pikir mustahil untuk bisa melakukannya dan ini sama saja dengan aksi bunuh diri. Akhirnya dari sisa pasukan Raja Tolut yang sedikit ini, ada seorang anak muda yang tiba-tiba maju ke depan dan melempar tombaknya hingga mengenai Raja Jalut. Seketika itu pun, Raja Jalut tewas. Anak muda ini bernama Daud, yang nantinya kita kenal sebagai nabi sekaligus raja dari kaum Bani Israel. Jadi ketika itu kalau di situasi peperangan raja mereka tewas, maka peperangan akan usai dan dimenangkan oleh pihak yang rajanya masih hidup. Maka akhirnya Daud dinikahkan oleh putrinya Raja Tolut. Hingga pada suatu hari, Raja Tolut wafat dan digantikan oleh Daud. Daud pun menjadi raja sekaligus nabi ketika itu. Dan di masa ini, kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabiullah Daud. Di puncak kejayaan Bani Israel itu ketika dipimpin oleh seorang nabi dan raja setelah Nabi Daud wafat, raja satu ini membawa Bani Israel kepada kesuksesan terbesar sepanjang sejarah. Tidak ada seorang raja pun sebelum dan sesudah raja ini yang kekuasaannya paling luas dan besar. Raja ini bahkan tak hanya menjadi raja dari golongan jin, melainkan raja ini pun menjadi raja dari golongan jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dari seluruh makhluk hidup di bumi ketika itu patuh pada raja yang soleh ini. Semuanya tunduk karena Allah beri kekuasaan yang luas dan diriwayatkan, disebutkan bahwa hanya ada 4 raja yang kekuasaannya luas di muka bumi ini, 2 dari golongan kafir dan 2 dari golongan beriman, yang 2 dari golongan kafir bernama Muhtun Nasyar dan Fir'aun Namrud. Sedangkan yang beriman adalah Zulkarnain dan Sulaiman, ia raja setelah Nabi Daud adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi ini bisa berbicara dengan hewan, tumbuhan dan dari dimensi jin. Masya Allah. Ini raja alam nyata dan gaib ini, bahkan banyak bangunan istana ketika itu yang dibuat oleh bantuan jin atas perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang meneruskan Nabi Daud alaihi salam sebagai raja dari Bani Israel. Tatkala suatu hari, Nabi Sulaiman meninggal dunia di kursi singgasananya yang ketika itu kaum jin sedang bekerja membangun sesuatu atas perintah Sulaiman. Setelah berselang beberapa hari, tongkat Nabi Sulaiman ini dimakan rayap. Sehingga Nabi yang wafat di kursi singgasananya ini jatuh tersungkur dan disaksikan oleh kaum jin. Mereka ini ternyata tidak tahu bahwa Nabi sudah wafat dari beberapa hari lalu. Akhirnya jin ini berhenti bekerja dan mulai meninggalkan istana Sulaiman. Dari sini kita bisa tahu bahwa jin ini tidak mengetahui hal gaib. Lantas kenapa banyak orang yang menyembah berhala atau datang ke dukun meminta kekuasaan? Padahal dukun dan berhala ini kerjaannya jin, sementara jin tidak tahu yang gaib. Ya tentu saja apa yang diucapkan jin dan dukun adalah dusta. 99 dari 100 perkataan mereka adalah dusta. Karena yang mengetahui hal gaib seperti kiamat, takdir seseorang dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Sulaiman ini, dibangun sebuah bangunan yang bernama Haikal Sulaiman. Nabi Sulaimanlah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa.
Selama hidupnya Nabi Sulaiman meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, ia meminta suatu hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum atau sesudahnya. Dan yang ketiga, siapapun yang selesai sholat di Masjidil Aqsa ini, ia akan dihapuskan seluruh dosanya seperti anak yang baru dilahirkan. Yang dilakukan orang-orang Yahudi sekarang ini adalah mereka ini sedang menggali dan mencari lokasi tepatnya di mana Haikal Sulaiman ini didirikan. Mereka ini berencana membangun kembali Haikal Sulaiman yang sudah lama terpendam. Menurut sejarah, lokasi Haikal Sulaiman ini berada di atas Masjidil Aqsa dan sampai hari ini detik ini, mereka masih saja terus menggali untuk mendapatkan situs ini. Sehingga saking dalam dan besarnya wilayah yang mereka gali karena diyakini di lokasi Masjidil Aqsa ini berdiri. Masjidil Aqsa hampir rubuh dan terbenam, makanya ini mengundang amarah bagi umat Islam di seluruh dunia tentang apa yang dilakukan orang-orang Yahudi laknatullah ini. Tujuan dari mereka yang berambisi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman adalah, diyakini kalau Haikal Sulaiman ini sudah berdiri maka sang juru penyelamat orang Yahudi akan turun. Di Haikal Sulaiman tersebut, sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu ini tak lain tak bukan adalah Dajjal, sang pembawa fitnah akhir zaman terbesar. Jadi dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa, apa yang dilakukan orang-orang Israel selama ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Dajjal, sang juru selamat palsu, yang nantinya akan memimpin mereka di akhir zaman. Yang pertamanya ia mengaku sebagai utusan Allah, namun ketika di akhir-akhir, ia mengaku bahwa ia adalah Allah. Ini semua bisa terjadi karena mereka mengikuti apa yang terkandung dalam isi Taurat. Dikisahkan seperti itu sang juru selamat akan hadir ketika Haikal Sulaiman sudah ditinggikan dan bangsa Yahudi akan memimpin dunia jika Dajjal sudah hadir di tengah-tengah mereka, padahal dahulu ketika Nabi Sulaiman wafat, negeri Palestina yang diisi oleh Bani Israel ini diserang oleh pasukan dari Raja Bukhtanasar. Tak tanggung-tanggung Bukhtanasar ini dan pasukannya menghancurkan kota Palestina sehancur-hancurnya. Bahkan dahulu Haikal Sulaiman ini dirubuhkan dan diratakan oleh mereka hingga kitab suci Taurat hilang. Akibat peristiwa ini dan Bani Israel panik, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar menghafalnya. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk menyusun kembali Taurat. Dari sinilah kesesatan kaum Bani Israel ini dimulai, karena Taurat yang sekarang itu adalah pencampuran dari firman Allah dan pencampuran perkataan manusia hingga mulailah muncul fitnah di dalam Taurat. Kandungannya tak lagi sama seperti Taurat di masa dulu. Dari sini kita paham, mengapa tindakan Bani Israel ini aneh lantaran kandungan tuntunan Taurat bukan asli semuanya dari Allah. Dan orang-orang Yahudi ini akan terus menindas kaum muslimin yang ada di Palestina, karena mengikuti apa yang ada di dalam Taurat modifikasinya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah cerita tentang sejarah bangsa Yahudi, semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.